Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas A dan B ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen sumber daya manusia di PT Tunas Dwi Pamantra. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari rekan saya, Kevin Andreas Nathaniel Pasaribu dengan NIM 122190005. Kemudian saya, Elsanda Malika Putri dengan NIM 122190006. Dan rekan saya, Nur Fadila Sagita Apriliani 122199012, David Riansyah dengan NIM 122190023, dan Cindy Eni Immanuela Sihotang dengan NIM 122190065. Baik, ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan PT Tunas Dwi Pamantra. PT Tunas Dwi Pamantra atau TDM merupakan distributor utama sepeda motor Honda di Provinsi Lampung sejak 23 Januari 1978 yang tergabung dalam grup PT Tunas Ridean Tbk yang juga bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor atau AHM sebagai agen tunggal pemegang merek Honda. Kemudian cabang ini berlokasi di Jalan Raden Intan nomor 65 Tanjung Karang, Bandar Lampung, dan kapasitas dari gudang retail sendiri ada untuk sekitar 200 unit motor. PT TDM ini merupakan salah satu dari 36 cabang TDM yang ada di Bandar Lampung, di seluruh Lampung. Selanjutnya adalah struktur perusahaan, di mana perusahaan TDM menggunakan pendekatan departmentalization, di mana karyawan itu dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk strukturnya, yang paling tinggi yaitu perusahaan pusat sendiri, yaitu yang berada di Jakarta Pusat. Selanjutnya, kedudukan kedua ada di area manager, kemudian ada kepala cabang, dan dibawahi oleh beberapa divisi. Di sini ada 4 divisi. Divisi pertama yaitu divisi administrasi, di mana yang terdiri dari head office admin, kemudian ada admin gudang, dan yang ketiga ada staff admin. Yang kedua adalah divisi penjualan atau sales, yang terdiri dari sales coordinator, kemudian team leader, dan salesman. Yang ketiga adalah divisi bengkel atau service, di mana terdiri dari service manager, service advisor, dan mekanik utama yang dibawahi oleh teknisi. Selanjutnya, divisi yang terakhir yaitu manajemen basis data atau CRM yang terdiri dari supervisor CRM, kemudian ada analis data pelanggan, dan staff entry dan validasi data. Selanjutnya adalah pembahasan kedua mengenai mekanisme pengelolaan SDM di PT Tunas Dwi Pamantra yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada PT TDM. Jadi strategi yang pertama itu ada training dan pengembangan keterampilan. Jadi PT TDM ini melakukan pelatihan wajib untuk seluruh karyawan baru. Pelatihan ini merupakan salah satu fondasi utama dalam strategi pengembangan SDM pada TDM. Jadi setiap karyawan baru itu wajib mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Misalnya saja untuk karyawan teknisi bengkel itu dilakukan pelatihan selama 1 tahun karena pekerjaan tersebut menuntut keahlian teknisi tinggi dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Lalu misalnya untuk karyawan sales itu pelatihannya dilakukan selama 3 bulan dengan fokus pada materi produk, komunikasi, strategi pemasaran, dan simulasi penjualan. Tujuan dari training ini adalah untuk menyediakan kombinasi hard skill dan soft skill untuk menghadapi tuntutan kerja yang dinamis. Lalu, untuk strategi yang kedua itu adalah penguatan komunikasi interpersonal. Jadi PT TDM ini mengupayakan penguatan komunikasi interpersonal sebagai bagian dari strategi SDM. Jadi oleh karena itu, PT TDM melakukan kegiatan outing dan gathering secara rutin. Kegiatan ini ditujukan untuk
membangun kepercayaan tim dan kolaborasi, lalu yang kedua untuk menciptakan suasana kerja yang positif, dan yang terakhir untuk mengurangi konflik dan meningkatkan koordinasi antar divisi. Lalu strategi yang selanjutnya yang dilakukan oleh PT TDM ini adalah pemberian penghargaan atau reward. Jadi untuk meningkatkan motivasi kerja, perusahaan menerapkan sistem pemberian penghargaan atau reward kepada karyawan berprestasi. Salah satu bentuk penghargaan yang rutin diberikan adalah kepada karyawan yang dengan pencapaian penjualan tertinggi setiap bulannya. Jadi, pemberian penghargaan ini diumumkan secara terbuka untuk mendorong kompetensi sehat dan rasa bangga untuk setiap karyawan. Jadi sistem reward ini mencakup penilaian kuantitatif, yaitu yang seperti saya sudah sebutkan tadi, yaitu pencapaian target tertinggi setiap bulannya, dan faktor kualitatif yaitu disiplin, pelayanan, dan sikap kerja yang baik tentunya. Lalu untuk strategi yang terakhir adalah pengelolaan jenjang karir. Akan progresif, salah satunya melalui pemberlakuan jenjang karir yang jelas. Perusahaan memberikan kesempatan promosi dalam rentang waktu 1-2 tahun yang bertujuan untuk mendorong motivasi dan kompetisi sehat, lalu untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas, dan yang ketiga untuk mendukung pertumbuhan organisasi melalui peran aktif karyawan. Itu untuk strateginya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia tingkat manajer pada PT TDM. Jadi, manajemen sumber daya manusia di tingkat manajerial pada PT TDM ini memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks dan telah terstruktur dengan baik. Posisi tertinggi yang ada di tingkat cabang Honda ini adalah area manajer, sementara koordinasi dan pengawasan terhadap kebijakan serta keputusan strategisnya tetap dikendalikan oleh kantor pusat yang berada di Jakarta. Ini menunjukkan adanya praktik sentralisasi dalam pengambilan keputusannya, yang mana sejalan dengan prinsip manajemen organisasi di mana pusat memiliki kendali penuh terhadap arah dan kebijakan SDM, sementara itu cabang hanya menjalankan implementasinya secara teknis. Job analisis yang digunakan pada PT Tunas Dwi Pamatra memiliki tugas dan tanggung jawab setiap divisi pada perusahaan. Metode analisis jabatan yang digunakan oleh PT Tunas Dwi Pamatra dilakukan dengan pemanggilan karyawan, wawancara, observasi, seleksi, penerimaan karyawan, training karyawan, dan penetapan karyawan utuh. Job analisis yang dimiliki oleh perusahaan PT Tunas Dwi Pamatra sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas jabatan, yang kedua tujuan jabatan, yang ketiga tugas dan tanggung jawab, seperti tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut. Yang keempat adalah aktivitas kerja harian. Yang kelima adalah hubungan kerja, seperti hubungan kerja internal dan eksternal perusahaan. Yang keenam adalah spesifikasi jabatan. Yang ketujuh adalah struktur organisasinya. Yang kedua adalah job description. Job description ini berisi tentang rincian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja dari suatu jabatan atau posisi dalam struktur organisasi perusahaan. Isi job deskripsi pada PT Tunas Dwi Pamatra sebagai berikut. Yang pertama adalah nama jabatan. Misalnya jabatan tersebut adalah sales. Yang kedua adalah departemen, misalnya departemen penjualan ataupun divisi sales. Yang ketiga adalah atasan langsung, di mana jabatan tersebut akan berurusan ataupun berkoordinasi dengan atasan siapa, misalnya kepala cabang ataupun area manager. Yang keempat adalah tujuan jabatan. Yang kelima adalah tugas tanggung jawab. Yang keenam adalah key performance indicators atau ukuran kinerja dari suatu karyawan. Yang ketujuh adalah problem solving, yaitu mampu memecahkan masalah. Yang berikutnya adalah job specification, yaitu spesifikasi jabatan pada PT Tunas Dwi Pamatra, menjelaskan terkait dokumen yang menjelaskan syarat-syarat minimum yang harus dimiliki karyawan untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. Isi dokumen job spesifikasi PT Tunas Dwi Pamatra sebagai berikut, yaitu nama posisi seperti posisi mekanik ataupun administrasi. Yang kedua adalah jenjang pendidikan yang sudah ditempuh oleh karyawan, misalnya lulusan SMA atau SMK ataupun lulusan sarjana.
Yang ketiga adalah pengalaman kerja, bila si karyawan tersebut pernah bekerja di perusahaan lainnya. Yang keempat adalah pengetahuan teknis. Yang kelima adalah keterampilan, misalnya pada sales harus berpenampilan menarik ataupun baik. Yang keenam adalah kemampuan, misalnya kemampuan tersebut ya jago public speaking ataupun jago dalam menarik kepuasan pelanggan. Yang ketujuh adalah usia. Nah, usia ini adalah rentan waktu si karyawan dapat melamar, misalnya rentan waktu umur 18 sampai 28 tahun. Yang ke-8 adalah durasi training. Durasi training ini biasanya dikhususkan pada teknisi ataupun mekanik yang dilatih ataupun di training selama kurun waktu 1 tahun sebelum menjadi mekanik utuh di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya adalah perancangan pekerjaan di PT Tunas Dwi Pamantra yang terbagi dari 3 elemen. Yang pertama, elemen organisasi, di mana PT Tunas Dwi Pamantra memiliki divisi dan yang dipimpin oleh tim leader yang bertanggung jawab kepada area manager atau kepala cabang. Pembagian tugasnya itu bersifat fungsional, di mana terdiri dari divisi administrasi, penjualan atau sales, kemudian ada bengkel atau service, dan manajemen data pelanggan atau CRM. Kemudian ada elemen lingkungan. Lingkungan kerja di PT Tunas Dwi Pamantra sendiri dirancang mendukung kenyamanan dan produktivitas, di mana seperti ada ruang kerja untuk masing-masing divisi dan alat kerja lainnya, seperti area bengkel yang dipenuhi dengan standar keselamatan dan kebersihan untuk para karyawan di PT Tunas Dwi Pamantra. Selanjutnya ada elemen perilaku, di mana PT Tunas Dwi Pamantra juga merancang pekerjaan agar memotivasi dan membuat karyawan tidak merasa stres. Ada deskripsi kerja yang jelas sehingga karyawan tidak bingung ketika ingin melakukan apa. Selanjutnya ada target yang realistis, di mana tidak membuat karyawan itu merasa tertekan dengan target yang tidak jelas. Selanjutnya ada sistem reward atau bonus yang di sini menjadi berpengaruh besar kepada karyawan sehingga karyawan itu ingin melakukan pekerjaan itu sudah punya target masing-masing untuk mengejar bonus tersebut. Dan karyawan juga didorong untuk berpartisipasi dalam berkomunikasi di lingkungan kerja yang tujuannya untuk sebagai wadah pikiran masing-masing karyawan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait job profile. Job profile adalah dokumen yang dirancang oleh PT Tunas Dwi Pamantra yang berisi informasi relevan mengenai posisi pekerjaan yang terbuka luas. PT Tunas Dwi Pamantra merancang profil pekerjaan. Mereka merancang profil pekerjaan ini untuk meningkatkan peluang mereka dalam menarik karyawan baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. PT Tunas Dwi Pamantra merancang job profile untuk menentukan apakah pelamar memiliki posisi yang tepat untuk posisi tersebut, yang sebagai langkah awal dalam kualifikasi calon karyawan yang melamar untuk menyaring pelamar yang berpotensi dan tidak berpotensi sesuai posisi yang dibutuhkan. Dalam job profile pada PT Tunas Dwi Pamantra, mereka saat melakukan open recruitment, isinya yaitu yang pertama posisi jabatan yang dibutuhkan, misalnya sales eksekutif. Yang kedua, jenis pekerjaannya. Yang ketiga, profil singkat perusahaan. Misalnya perusahaan ini dirancang ataupun dibentuk pada tahun sekian. Yang keempat adalah supervisor. Yang kelima adalah deskripsi singkat pekerjaan. Nah, hal ini menjelaskan terkait dengan pekerjaan apa yang akan dilakukan calon karyawan tersebut. Yang keenam adalah tugas dan tanggung jawab. Yang ketujuh adalah kualifikasi seperti pendidikan, kemampuan, dan jenis kelamin ataupun usia. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kerja. PT Tunas Dwi Pamantra memiliki 4 divisi yang terdiri dari divisi sales, divisi administrasi, dan divisi CRM atau manajemen database, dan divisi bengkel. Saat kami melakukan wawancara, PT Tunas Dwi Pamantra memiliki total karyawan di kantor distributor Lampung sebanyak 61 pekerja. Pada divisi sales
saja, belum mencakup divisi-divisi lainnya seperti divisi administrasi, divisi CRM, ataupun divisi bengkel. 61 pekerja tersebut terbagi ke dalam subdivisi jabatan sebagai berikut, yaitu sales counter terdiri dari 6 pekerja, sales operation terdiri 1 pekerja, team leader terdiri dari 4 pekerja, salesman terdiri dari 20 pekerja, dan leader sales terdiri dari 30 pekerja. Next, alat produksi yang digunakan yaitu yang pertama, pada aktivitas operasional PT Tunas Dwi Pamatra, perusahaan tersebut tidak menggunakan alat-alat produksi karena perusahaan ini bukan merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, melainkan perusahaan retail otomotif yang berfungsi sebagai main dealer resmi motor Honda. Perusahaan ini juga tidak memproduksi sepeda motor. Pada PT Tunas Dwi Pamatra, selanjutnya merupakan proses rekrutmen di PT Tunas Dwi Pamatra sendiri yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama itu tahap pemanggilan, yang kedua tahap wawancara, yang ketiga adalah tahap seleksi, dan tahapan terakhir yaitu penerimaan. Setelah calon karyawan diterima, itu biasanya ada training atau pelatihan. Rata-rata pelatihan yang ada di PT TDM sendiri itu sekitar 3 bulan, kecuali untuk teknisi itu membutuhkan waktu pelatihan selama 1 tahun. Proses rekrutmen ini diberikan secara terbuka, di-share melalui media digital seperti media sosial, situs web resmi perusahaan, dan platform digital lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai seleksi dan penempatan yang dilakukan oleh PT Tunas Dwi Pamatra atau PT TDM. Jadi seleksi dan penempatan ini, untuk seleksi itu dilakukan perusahaan ini untuk memilih atau menyaring calon pekerja yang sekiranya potensial tadi, dan pemilihannya itu berdasarkan sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan perusahaan yang berkaitan, dan kemudian ditempatkan setelah dilakukan penerimaan. Jadi untuk tahapan seleksinya seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu ada pemanggilan untuk calon pekerja yang sudah mengirimkan dokumennya. Setelah itu terdapat tahap wawancara untuk mengetahui background dari calon pekerja tersebut, kemudian ada seleksi kemampuan yang dimiliki, dan terdapat penerimaan yang dilanjutkan dengan penempatan. Untuk seleksi ini dilakukan oleh PT TDM dengan beberapa pertimbangan, yaitu seperti kebijakan pemerintah itu yang diatur oleh undang-undang biasanya, dan kemudian ada kompetensi yang dimiliki pelamar, yaitu terkait apa yang bisa dilakukan oleh calon pekerja yang telah melamar. Kemudian ada etika yang berlaku di masyarakat sehingga citra perusahaan tetap baik. Kemudian ada proses seleksi yang efektif dan efisien yang harapannya dengan seleksi ini PT TDM itu mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan biaya yang kecil serta waktu yang cepat. Seleksinya itu dilakukan secara ilmiah, yang berarti tidak hanya melalui ijazah ataupun bukti pengalaman, tapi juga terkait dengan metode kerja yang digunakan oleh calon pekerja dan prestasi yang dimilikinya. Untuk sistem seleksi yang digunakan PT TDM yaitu successive hurdles, yang artinya calon pekerja itu harus lulus setiap tahapan agar dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi misalnya gugur di tahap wawancara, maka calon pekerja tersebut dinyatakan tidak diterima. Kemudian untuk kualifikasi seleksinya tergantung dengan divisi yang dilamar, karena terdapat banyak divisi dan posisi.
Kualifikasinya secara umum seperti misal umur 18 sampai 28 tahun, kemudian keahlian yang dimiliki. Setelah itu ada kondisi kesehatannya, ada jenis kelaminnya, kemudian ada pendidikannya. Misal biasanya di perusahaan ini menerima hanya lulusan SMK gitu. Dan untuk misal posisi manajer tentunya minimal S1. Dan untuk terdapat juga kualifikasi terkait penampilan yang biasanya dilakukan untuk posisi counter sales karena dia akan menangani berbagai customer secara langsung. Setelah diterima, calon pekerja tersebut yang sudah menjadi pekerja akan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan lowongan yang telah diajukan oleh individu tersebut. Dan biasanya terdapat divisinya yaitu CRM, administrasi, sales, dan bengkel. Terdapat juga opsi kenaikan jabatan dan tentunya akan diseleksi oleh HRD secara pribadi berdasarkan prestasi, kinerja, jenjang karir, ataupun pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada rekrutmen, di mana PT Tunas Dwi Pamatra ini sudah mencantumkan beberapa poin penting dalam job description seperti nilai-nilai atau sikap kerja seperti kejujuran, ketekunan, integritas maupun yang lainnya. Kemudian kemampuan teknis yang dibutuhkan. Ketika memang PT TDM ini membutuhkan seorang teknisi, maka PT TDM ini akan menjelaskan di job description tentang kemahiran di bidang kendaraan ringan ataupun mesin dan otomotif lainnya. Dan ada juga kualifikasi pendidikan minimal, di mana ada yang bersyarat di minimal itu kelulusan di SMK, SMA maupun S1 juga. Dan keterampilan interpersonal seperti komunikasi yang efektif sesama tim, sesama rekan kerja maupun bekerja sama dalam tim. Dan yang kedua itu ada seleksi, di mana proses seleksi yang sudah diterapkan di PT TDM ini dilakukan dengan mewawancarai para pelamar dengan menggali pengalaman sebelumnya dalam menangani situasi kerja yang membutuhkan keterampilan maupun kompetensinya, seperti pengalaman magang dan lainnya. Yang ketiga dan yang keempat itu ada penempatan dan pemeliharaan, di mana penempatan itu dilakukan oleh PT TDM ini berdasarkan hasil penilaian kompetensi individu yang telah sesuai dengan bidangnya dan kebutuhan dari perusahaan supaya para karyawan itu tidak kelebihan beban kerja dan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kompetensinya. Selanjutnya itu ada pemeliharaan, dimulai dengan dilakukannya training selama 3 bulan hingga 1 tahun sesuai dengan job pekerjaannya. Terus itu ada juga pemberian insentif, reward, dan bonus yang berdasarkan kompetensi dan performa kerja karyawan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan, di mana PT Tunas Dwi Pamatra ini mendukung pengembangan bagi karyawannya dengan memberikan pelatihan atau program mentoring, evaluasi berkala terhadap karyawan berdasarkan kompetensi individu, dan menerapkan peraturan maupun hukuman menggunakan teguran surat peringatan 1 hingga 3. Next. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Yang pertama, PT Tunas Dwi Pamatra ini memberikan pelatihan kepada karyawan baru untuk membantu para karyawan baru ini beradaptasi dengan budaya perusahaan, memperkenalkan sistem kerja, mengasah lebih dalam kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai bidang. Dan yang kedua, PT Tunas Dwi Pamatra juga memberikan penghargaan atau reward yang diberikan kepada karyawan berdasarkan performa kinerja karyawan dan menerapkan kegiatan outing, gathering yang diadakan secara rutin yang telah terbukti nyata untuk mendukung hubungan kerja antara para karyawan yang positif.
Yang ketiga, yaitu struktur organisasi dalam PT Tunas Dwi Pamatra ini dilakukan secara terpusat. Jadi dia masih dipimpin oleh perusahaan pusat yang memungkinkan pengambilan keputusan secara strategis itu tetap berada di perusahaan pusatnya. Kantor cabang hanya menjalankan dan maupun mengimplementasikan kebijakan secara teknis, seperti ketika kondisi dia membutuhkan karyawan, maka kantor cabanglah yang mengatur job description dari karyawan yang dibutuhkan tersebut. Dan yang terakhir, PT Tunas Dwi Pamatra ini juga memberikan dan mengolah jenjang karir pada karyawannya dengan cara memberikan pelatihan, dukungan, serta kesempatan untuk promosi jabatan. Hal ini dapat mendorong semangat para karyawan dan juga loyalitas karyawan. Baik, di sini merupakan hasil dokumentasi kami ketika melakukan wawancara bersama tim leader dari sales di PT TDM di Jalan Raden Intan, Tanjung Karang. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.